Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memberi tema dari pembacaan firman Tuhan tadi bahwa mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Yohanes pasal ini 5 ayat yang ke-20 tadi memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Untuk itu mau mengikuti dia atau mau mengiringi Tuhan atau mau melayani Tuhan yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Kalau yang benar dan tinggal di dalam yang benar, pasti Anda mengetahui dan juga Anda mengenal yang lebih dalam tentang dia. Karena yang mengenal yang benar, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Untuk itu, mengenal yang benar. Tidak sekedar mengenal, tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar kemauan, keinginan kita, tetapi benar-benar kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar berarti siapa dia yang sesungguhnya, yang membawa kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang membawa kami ketika kami hidup di dalam kegelapan itu, ketika kami hidup di dalam dosa itu, ketika kami hidup di dalam persoalan atau dosa tadi. Dialah yang datang kepada kita dalam pembacaan tadi dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Di sana berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Jadi kebenaran ini dia menunjukkan kepada kita supaya kita lebih mengenal yang benar. Tidak sekedar kita mengikuti dia, tidak sekedar kita ikut-ikutan, tetapi dari hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam kita harus mengenal dia. Karena kebenaran itu diimani adalah seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebagai pedoman iman Kristen, dan Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup itu sendiri. Demikian juga kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh berkembang, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 19 dan 22. Oleh karena itu, kalau kita lebih mengenal dengan benar, mengenal yang benar, maka kita terdidik di dalamnya. Karena di dalam dia memberikan, mengajarkan kepada kami, mendidik kita di dalam kebenaran dan menuntun kita dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes Injil 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16. Karena segala tulisannya dihilangkan alam memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Oleh karena itu, kita mengenal dia dengan benar, mengenal dia dengan baik-baik. Tidak sekedar kita hanya tahu, tetapi benar-benar kita harus tahu. Berarti kita lebih mengenal dia dengan baik-baik. Kadangkala dalam kehidupan sosial, bermasyarakatan atau berjemaat, ketika kita mengenal atau kita mengetahui seseorang dari yang jauh dan tidak pernah datang hidup bersama-sama, dan ketika satu kali kita ketemu, maka dari situlah kita baku mengenal. Kalau ketika kita baku mengenal, itu pasti kita mengerti siapa dia sesungguhnya. Tetapi tidak demikian. Kebenaran firman Tuhan itu dia harus lebih mengenal. Karena manusia itu sebentar kita mengerti, sebentar kita ingat, tetapi kita sudah lupa. Oleh karena itu, kalau kemanapun kita pergi, mengenal dia dengan baik, yaitu firman-Nya. Karena yang berikutnya adalah mengenal dia dengan benar. Yang kedua adalah berada di dalam yang benar. Berada di dalam yang benar adalah cara mengenal yang benar. Adalah seorang harus berbalik kepada Tuhan yang hidup, yang beriman kepadanya. Karena di dalam 2 Timotius tadi mengatakan bahwa 3 ayat 16 di sana mengatakan bahwa segala tulisan yang dihilangkan Allah itu memang bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran dan menuntun kita dan mendidik kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak sekedar kita melayani atau tidak sekedar kita hanya tahu, tetapi benar-benar kita mengenal, dan ketika kita mengenalnya kita harus berada di dalam yang benar. Kadangkala di dalam kehidupan kita percaya, kadangkala di dalam kehidupan kita semua hamba Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita semua adalah jemaat Tuhan. Namun belum tentu hati kita benar-benar kita berada di dalam yang benar, atau memang sekedar kita ikut-ikutan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah itu memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kadangkala di dalam kehidupan kami, pribadi saya, kadang saya adalah hamba Tuhan. Belum tentu orang lain tahu bahwa benar-benar saya percaya atau tidak. Benar-benar saya mengikuti Dia atau tidak. Benar-benar saya mau mengiringi Tuhan atau tidak. Benar-benar saya melayani Tuhan dengan hati atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengenal Dia dengan baik dan benar, maka kita harus yang kedua adalah berada di dalam yang benar. Jalan yang benar yang dituntun oleh Allah, dituntun oleh kebenaran firman Allah. Karena Dialah yang membawa kepada yang hal-hal yang benar, hal-hal munafik, iri hati, dan lain sebagainya itu bukan berasal dari Tuhan. Yang berasal daripada Tuhan adalah kasih sayang. Yang berasal daripada Tuhan adalah mengasihi sesama. Yang berasal daripada Tuhan adalah mengenal dengan hati. Yang berasal daripada Tuhan adalah mengasihi sesama. Yang mengenal, yang berada di dalam Dia yang benar adalah menghargai. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita harus mengenal Dia dengan benar. Yang kedua adalah mengenal dan berada di dalam. Tidak hanya mengenal saja, tetapi tinggal di dalam. Kalau ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kebenaran dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dia akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dia akan mengilhamkan kita. Dia dapat mengajarkan kepada kita bagaimana merendahkan diri
di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mau hargai orang dengan benar-benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka yang kedua adalah tinggal di dalam yang benar. Yang ketiga adalah keuntungan tinggal di dalam yang benar adalah tinggal bersama dengan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata bahwa, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita keuntungan tinggal di dalam yang benar adalah tinggal bersama dengan Yesus. Tinggal bersama dengan Yesus berarti Dia akan tinggal, Dia akan mengajarkan, Dia akan mendidik kita, Dia akan menuntun kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang bisa menjadi tidak bisa. Itu adalah bagian Tuhan. Kalau benar-benar kita tinggal di dalam Dia, dan Dialah yang akan melakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keuntungan tinggal di dalam yang benar yang kedua adalah menjadi milik Bapa, menjadi milik Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kalau mereka yang percaya, mereka yang menerimanya diberi kuasa. Kita tidak bisa sombong karena kuasa itu berasal daripada Tuhan. Dan suatu saat Dia akan mengambilnya. Oleh karena itu doa-doanya dijawab Tuhan Yesus. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya dan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 itu. Karena doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita tinggal di dalamnya. Kalau tinggal di dalamnya, apa saja yang kita butuhkan pasti kita minta. Menyampaikan kepada pemiliknya, supaya Tuhan menjawab segala pergumulan kita. Yang berikutnya adalah hidup berdamai dengan semua orang. Tidak mempertahankan ego kita. Saling mengasihi dan saling menghargai itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena hidup harus berdamai dengan semua orang. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Jadi bangsaku akan berdiam di tempat yang damai. Dan di tempat tinggal di tentram, di tempat yang beristirahat, yang aman, damai dan sukacita. Karena di mana ada kebenaran, di situ dia akan tumbuh damai sejahtera di dalam diri kita. Bukan dari luar, tetapi dalam hati dia akan mengeluarkannya. Maka mendapatkan hidup yang kekal. Kalau dia bertumbuh di dalam diri kita, maka kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Dia. Karena aku berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendapatkan hidup yang kekal, maka hidup di dalam kemerdekaan. Karena kemerdekaan di situ ada damai sejahtera. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 1. Sebagai penutup, ada 3 hal yang menjadi perkenaan di dalam referensi kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenal yang benar, tinggal di dalam yang benar,
dan berbuah di dalam yang benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dia akan memberkati kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.